ثم لجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وشهداء صحابة رسول الله أجمعين والتابعين وتابعين تابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم جميع أولياء تعالى المشارق الأرض بغربها بريها وبحرها خصوصا صالحات قدر الجنان كتصل ثم لحضرة مشايخنا ومعلمنا ومعلمنا ونخص خاصة كرحمة الله رضي الله كحمد رجيز حضرة أبائنا وأمهاتنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في الوالدين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, al-mukarramun hadirin, bapak-bapak pengajian di Musalla At-Taqwa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali pengajian tauhid atau aqidah ahli sunnah wal jamaah fi sehatin wa afiyah, dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, nikmat, berkah, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja bapak-bapak, kita akan melanjutkan kajian kita atau ngaji kita minggu yang lalu terkait tentang al-asya al-muta'alliqah bil anbiya wa rusulillah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu atau perkara-perkara yang berhubungan dengan para nabi dan para rasul Allah, sesuatu yang seringkali umat Islam itu berbeda pendapat, seringkali umat Islam itu ribut, padahal yang ribut sama-sama orang Islam. Tapi sebenarnya indana, menurut kita, tauhid kita, akidah kita, keyakinan kita yaitu ahlus sunnah wal jamaah, perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara yang penting dan termasuk salah satu dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minggu yang lalu saya sudah menerangkan dua hal yang sangat-sangat penting untuk kita fahami bersama-sama. Yang pertama adalah fi mas'alatis sunnah wal bid'ah, permasalahan sunnah dan bid'ah. Yang kedua adalah fi mas'alatit tawassul ilal anbiya wal auliya was solihin. Yang pertama adalah masalah bid'ah, yang kedua adalah masalah tawassul. Akan sedikit saya singgung sebentar bagi mungkin di sini ada beberapa yang minggu yang lalu itu uzur tidak hadir, supaya nyambung nanti pembahasannya. Yang pertama terkait bid'ah itu pasti hadis yang selalu digunakan adalah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Itu saja yang dipakai. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat itu pasti masuk ke dalam neraka. Ya, hadisnya pasti yang digunakan itu aja. Padahal dalam memahami hadis kita tidak boleh memakai satu hadis saja. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu bersabda, selalu berbicara sesuai dengan konteksnya, berbicara sesuai dengan al-azminah wal amkinah. Kalau dalam bahasa ulumul hadis itu sesuai dengan waktu dan tempatnya. Gitu. Jadi pasti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, begitu juga nabi-nabi yang lainnya, itu pasti berbicara, bersabda, mengeluarkan kata-kata itu sesuai dengan waktu dan tempatnya.
menyesuaikan umatnya juga. Apa yang diucapkan oleh Nabi Musa, Nabi Ibrahim pasti berbeda dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berbeda, zamannya berbeda, Pak. Gitu. Nah, hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, menurut para ulama sepakat bahwa bid'ah di situ adalah bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang jelek. Sering difahami bahwa bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi. Betul, betul Pak. Ini Kak, HP juga nggak ada zaman Nabi. Ini bid'ah ini. Tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Makanya kemarin itu minggu yang lalu sudah diterangkan bahwa ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang mahdoh, ada ibadah yang ghairu mahdoh. Kalau ibadah yang mahdoh, yang murni, itu adalah ibadah yang auha bihallahu wa rasuluh, yang langsung diwahyukan oleh Allah dan Rasulnya Allah, yang langsung ditentukan, dipatenkan juknis dan juklaknya oleh Allah dan Rasulullah. Jadi petunjuk pelaksanaannya sama petunjuk teknisnya itu sudah diwahyukan langsung oleh Allah kepada Rasulnya. Contohnya adalah sholat, puasa, zakat, haji. Itu juknis dan juklaknya itu sudah dicontohkan langsung, mahdoh ya. Bahkan permasalahan haji aja masih beda pendapat. Sekarang ada Minanya Mina Jadid. Tanah Mina itu sudah nggak muat kalau dipakai umat Islam yang haji. Tanah Mina yang sekarang itu. Makanya ada Mina Jadid. Mina Jadid itu Mina yang baru, tanahnya diperluas, perluasan tanah gitu. Kalau misalkan tanahnya itu aja yang dipakai zaman dulu, wah ya nanti bisa bergelombang-gelombang, nanti bisa kejadian kemarin Mina ada yang meninggal di Mina, kayak Mina Jadid gitu. Tapi ada juga ibadah yang ghairu mahdoh, ibadah yang tidak murni, ibadah yang juknis sama juklaknya, petunjuk teknis sama petunjuk pelaksanaannya itu tidak langsung diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Contohnya minggu yang lalu adalah sholawatan, sholawat kepada Rasulullah, memuji kepada Allah, zikir kepada Allah, ya. Itu adalah ibadah-ibadah yang petunjuk pelaksanaan sama petunjuk teknisnya itu tidak diberitahu sama Rasulullah. Ya Allah langsung ngomong aja gitu. Zikirlah kepada saya gitu ya. Fadhkuruni azkurkum. Zikirlah kepada saya, ingatlah kepada saya, maka saya akan ingat kepada kamu. Nah, zikirnya gimana? Enggak dicontohin. Yang penting ingat, yang penting zikir. Makanya zikir itu ada yang kepalanya geleng-geleng, ada yang sampai muter-muter. Itu karena tawassul, karena mencoba bagaimana kita itu khusyuk zikir kepada Allah. Makanya kalau misalkan ada yang ngomong, oh zikir geleng-geleng muter-muter itu nggak ada di zaman Nabi. Ya dulu ketemu Nabi langsung. Dulu itu ketemu Nabinya langsung, ngelihat langsung para sahabat itu. Jadi imannya itu kuat-kuat, hafalannya kuat-kuat, ibadahnya hebat-hebat. Nah kita jangankan ketemu Nabi, ketemu kiai, ketemu ulama, ketemu habib aja jarang, ya kan? Ketemunya sehari-hari kan sama partner kerja, sama keluarga, jarang lah. Itu sama ulama, sama orang-orang soleh, sama para habaib, jarang lah. Paling lewat foto di Instagram paling, lihatnya foto doang. Jangankan ketemu Nabi, para sahabat ketemu Nabi langsung kulla yaumin. Sahabat Abu Hurairah itu ketemu Nabi itu setiap hari. Makanya para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selain selain putri beliau ya, putri Nabi. Kalau istri Nabi, putri Nabi ya jelas setiap hari ketemu. Abu Hurairah itu sahabatnya Nabi tapi sering banget ketemu Nabi sampai meriwayatkan banyak hadis. Nah, karena ketemu langsung, sahabat itu ketemu langsung sama Nabi ya imannya kuat jelas. Ibadahnya kuat gitu ya. Langsung didoakan sama Nabi gitu ya. Wa'alimhul sahabat Mu'adz gitu. Mudah-mudahan Allah memberikan kepemahaman fikih agama kepada engkau. Didoakan langsung sama Nabi ya, langsung
langsung diijabah sama Allah. Nah kita yang masanya itu ratusan tahun tidak ketemu sama sahabat, tidak ketemu sama Nabi, makanya untuk khusyuk zikir kepada Allah itu kadang agak susah, agak mengalami kesusahan. Makanya para ulama-ulama tasawuf itu kemudian zikir kepada Allah itu kadang ada yang geleng-geleng, muter-muter supaya khusyuk. Geleng-geleng aja kadang gak khusyuk. La ilaha illallah, geleng-geleng aja tuh kadang gak khusyuk. Ya, geleng-geleng tiba-tiba kan diem, tidur. Nah itu model-model seperti itu adalah namanya ibadah ghairu mahdhah. Shalawat kepada Nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima, diperintahkan shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya gimana nggak pernah dikasih tahu. Nggak pernah dikasih tahu. Namanya ibadah ghairu mahdhah. Makanya shalawatan pengen pakai hadrowan, pengen pakai terbang, pengen pakai apalagi pengen pakai nyanyian, pengen pakai joget-joget, Habib Syekh muter-muterin sorban gitu. Iya, sholawatan. Yang penting sholawatan. Karena esensinya itu, intinya adalah sholawat, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kemarin banyak ya. Kemudian yang selanjutnya adalah fi mas'alati tawassul. Kalau tawassul itu kemarin juga diterangkan, awaluman tawassala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama yang tawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah, dia masih ingat Nabiullah Adam alaihis salam. Ketika Nabiullah Adam itu melakukan kesalahan, mengaku kesalahan ya, yaitu memakan buah khuldi, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah saya minta ampunan kepada engkau bihaqqi Muhammadin, dengan kebenaran Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Jadi Nabi Muhammad belum dilahirkan, belum ada, baru diciptakan nurnya saja, cahayanya saja, Nabi Adam sudah tawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya tawasul ila hadratin Nabil Mustafa. Ampunilah dosa saya, tawasul kepada para nabi, para aulia, solihin. Itu adalah kita minta barokahnya kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Ya, itu tawasul kepada orang. Kemarin itu tawasul ada dua ya. Ada tawasul bil a'mal, ada tawasul bidzat. Kalau tawasul bil a'mal itu tawasul menggunakan kerja kita, amal soleh kita. Jadi amal soleh kita, sekali lagi ini mengingatkan, amal soleh kita itu boleh digunakan untuk tawasul doa kita. Kita ngasih anak yatim harta setiap hari, mudah-mudahan gara-gara itu kita hidup rezekinya lancar. Itu tawasul bil amal. Kita ngurusin ibu kita, orang tua kita, dari mulai minal tetek ilal bengek, min A ila Z gitu ya. Mudah-mudahan gara-gara ngurusin orang tua kita dosanya diampuni. Nah, gitu loh. Itu namanya tawasul bil amal. Kalau tawasul bidzat berarti tawasul ke orang, tawasul kepada para nabi, para wali. Ini tawasul bil amal. Dan itu sahihatun inda aqidatina ahlussunnah wal jamaah. Sah menurut akidah kita ahlussunnah wal jamaah. Dicontohkan enggak? Sangat dicontohkan. Riwayatnya tadi Nabiullah Adam alaihis salam. Nabiullah Adam alaihi salam itu awwaluman tawassala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama yang tawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla hayatihi, sebelum Nabi Muhammad itu hidup. Nah, ada lagi nanti tawassul setelah Nabi Muhammad hidup. Nabi Muhammadnya masih hidup, para sahabat tawassul. Ada lagi nanti tawassul ba'da wafatihi, setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awaluman tawassala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi, setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu wa fi riwayatin
Wakila itu adalah kalau di sini diriwayatkan ada seorang laki-laki dorir. Dorir itu buta, seorang laki-laki buta. An Utsman bin Hunayf radhiyallahu anhu qala inna rajulan doriron atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki yang matanya buta, dorir, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ud'u Allah ta'ala ayyu'afiyani. Qala in syi'ta akhartu dzalika wa in syi'ta da'autu. Jadi kata laki-laki itu ngomong kepada Nabi Muhammad, tolong doakan saya, mudah-mudahan saya itu diberikan kesehatan. Mata saya ayu afiyani, doakan saya mudah-mudahan saya diberikan kesehatan. Kemudian Nabi Muhammad bersabda, in syi'tu akhartu dzalika wa in syi'tu da'autu. Terus ya kalau saya nanti menghendaki, ya nanti saya akan mendoakan. Tapi nanti kalau misalkan sekarang saya enggak mendoakan, ya nanti insya Allah kapan-kapan saya doakan. Kira-kira gitu arti bebasnya. Kemudian laki-laki itu mengatakan qala fa amarahu ayyatawaddaa fayuhsinu alwudu'a wa yusalli raq'ataini wa yad'u bihadzal du'a Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbika fi hajati hadhihi fataqdiha li Allahumma syafi'hu fiyya wa syafi'ni fihi. Ketika Nabi Muhammad itu wafat, seorang laki-laki itu diperintahkan untuk wudu, dan wudunya itu wudu yang sempurna, wudu yang bagus. Wudu yang bagus itu dari awal sampai akhir wudunya sempurna. Sunnah-sunnahnya dilaksanakan, yang rukun pasti dilaksanakan, yang wajib-wajib pasti dilaksanakan, yang sunnah-sunnahnya dilaksanakan. Sholat 2 rakaat dan disuruh baca doa ini. Doanya langsung warid dari Nabi. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya meminta kepada Engkau, saya menghadap kepada Engkau, wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan perantaraan tawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyir rahmah inni atawajjahu bika ila rabbika fi hajati hadhihi. Saya punya hajat, saya punya doa, saya punya kebutuhan, tawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Qala al-Hakim hadza hadisun sahihun. Ini hadis sahih. Awwaluman tawassala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi. Orang yang tawasul kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sudah wafat. Nah, hadis ini, riwayat ini, selain ini banyak Pak, masih banyak banget, adalah sebagai landasan kita tidak ahli sunnah wal jamaah bahwa tawassul bil anbiya wal auliya was solihin itu adalah masyru'iyatun bahasanya Pak. Masyru'iyatun itu disyariatkan dan disunahkan. Caranya gimana? Kalau doa nih Pak, kalau doa caranya gimana? Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin ighfir lana dzunubana. Ya. Misalkan Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin, Allahumma bi syafaati sayyidina Muhammadin, Allahumma bi karomatil auliya. Saya bertawasul dengan karomahnya para wali. Ighfir lana dzunubana. Minta ampunannya ke siapa? Tetap ke Allah, jangan minta ampunan ke wali, jangan minta ampunan ke para nabi. Karena yang mengampuni dosa itu adalah Allah. Tapi tawasul kepada para nabi, para wali. Allahumma bi karomatil auliya, Allahumma bi syafaatil anbiya,
Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin, dan seterusnya. Kalau kita biasanya itu Allahumma bihaqqi suratil Fatihah, tawasul kepada surat Fatihah, nggak apa-apa. Karena kita kalau nggak pakai wifi kayak gitu, sinyalnya kadang nggak kuat. Kita langsung Rabbighfirli warhamni, itu kan doa langsung kepada Allah nih. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna gitu. Allahumma rzuqna rizqan halalan katsiran wasi'an waris. Minta yang halal, minta yang banyak, nggak apa-apa, doa aja, Pak. Tapi itu kan doa langsung, Pak. Tanpa tawasul, tanpa perantaraan. Kadang kalau tanpa perantaraan itu takutnya nyangkut di langit, nggak tembus gitu. Iya, Pak. Doa itu kadang ada doa yang nggak tembus ke langit, ada, Pak. Nanti belum lagi kita membahas akidah tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah tentang doa. Doa itu kadang ada doa yang nyangkut di langit, nggak tembus, gitu. Nggak passwordnya salah kali. Ya kalau kita passwordnya salah. Gara-gara yang pertama tidak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Doa yang tidak dipakai sholawat itu kadang doanya nyangkut. Yang nyangkutnya di mana? Wallahu alam, Pak. Wallahu alam. Mungkin di langit, entah itu ke bawah angin apa gimana. Nah, supaya doanya itu tidak nyangkut, maka Sunnah wal Jamaah mengajarkan tawassul ilal anbiya wal auliya wassolihin. Minta perantaraan password barcode kepada para nabi, para wali gitu. Kalau pakai wifi biasanya cepet, doanya nyampe langsung gitu ya. Kalau misalkan kita jalan langsung ke Mekah tanpa ada itu yang nganter-nganter orang jalan-jalan, lupa namanya. Guide. Jalan-jalan kalau nggak ada guide, Pak, nyasar, Pak. Bapak kalau nggak pakai GPS sekarang nyasar. Iya. Makanya kalau nggak pengen nyasar ya ada guide-nya. Tawasul ila GPS. Tawasul kepada guide supaya nggak nyasar. Nah, kalau doa kepada Allah, tawasulnya ke siapa? Ya orang yang dekat sama Allah lah. Kita sedekat apa sih sama Allah? Itu adalah akidah kita, keyakinan tauhid kita Ahlussunnah wal Jamaah. Paham, Pak ya? Yang selanjutnya adalah fi mas'alatit tabarruk. Masalah barokah. Ini juga penting, Pak. Kenapa ini penting? Karena akhir-akhir ini banyak orang yang terutama yang di luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tauhid kita itu, yang mensyirik-syirikkan orang yang kemudian ngalap berkah kepada sesuatu yang memiliki karomah, memiliki kemuliaan. Contoh nih, ya. Contohnya adalah ngalap barokah, meminta barokah kepada sesuatu yang masih utuh dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin bapak-bapak di sini ada yang pernah dengar, misalkan ada pameran peninggalan Nabi Muhammad SAW. Ada rambutnya, ada sendalnya, ada pakaian baju kurungnya, gitu ya. Pernah, Pak? Pernah masuk ke pameran itu? Pernah? Belum? Ya, di Facebook aja, di YouTube ada. Cuma kalau di YouTube kitanya dapat berkah apa enggak, wallahu alam kalau lewat YouTube. Nah, pernah ada pameran di Indonesia sering. Terakhir itu saya di makbarohnya, di komplek makbarohnya Sultan Hasanuddin Banten. Pernah di situ ngadain. Ada rambutnya, ada udang sorbannya, ada baju kurungnya, darahnya, pedangnya, dan seterusnya. Tidak hanya punya Nabi tapi juga punya sahabat gitu. Itu salah satunya. Belum lagi masalah yang viral kemarin, tabaruk kepada para aulia, para solihin. Tabaruk itu bisa cium tangan, gitu ya. Bisa cium pipi, bisa cium apa gitu. Tabaruk. Ma hukmut tabaruk. Nah, ini hukum menambahkan barokah, meminta barokah itu apa? Nah,
Pertama, sebelum kita masuk ke mahukmut tabaruk, apa hukumnya mengambil barokah kepada para nabi, para aulia, para wali, para orang-orang soleh, ulama, kiai itu. Pertama yang perlu difahami adalah para nabi dulu. Para nabi dulu. Untuk menjawab tadi, bagaimana kita itu minta barokah kepada barang-barang peninggalan nabi itu. Soalnya di Arab mah nggak boleh kayak gitu, Pak. Di Arab Saudi nggak boleh. Oh, ada orang kayak gitu. Ada orang minta barokah ke situ, diusir, Pak. Disyirik-syirikin, wah syirkun, wah diusirin. Padahal kita nggak minta doa apa, nggak ngapa-ngapain ke rambut itu, cuma minta barokah doang. Di Arab Saudi kan akhirnya Wahabi itu nggak boleh kayak itu, syirkun. Apakah seperti itu syirik? Nah, ini harus kita pretelin ini ngajinya. Yang pertama harus difahami, yang pertama adalah al-anbiya kulluhum basyarun, manusia sama seperti kita. Para nabi itu basyar. Kalau di surat Al-Kahfi di ayat yang terakhir itu, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Oh, kan jadi lupa kan kalau mislukum yuha ilayya, apa lanjutannya? Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya ila akhirih lah. Kadang gini kalau lagi ceramah tiba-tiba ayatnya lupa. Yang penting qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah bahwa saya itu adalah basyarun mislukum, manusia seperti kalian. Nabi itu ya manusia. Ini untuk menjawab pertanyaan kepada orang-orang yang agamanya itu di luar Islam. Contohnya adalah Yahudi. Yahudi itu mengatakan meyakini Uzairun ibnullah, gitu ya. Nabi Uzair itu ada anak-anaknya Allah. Kalau Nasrani, Isa ibnullah. Isa itu maksudnya anak Tuhan, maksudnya Tuhan turun ke dunia jadi Isa. Isa itu Tuhan lah, kira-kira gitu. Tapi Islam itu kan mengatakan langsung tegas, innama ana basyarun mislukum. Saya itu manusia seperti kalian. Nah, yang harus difahami adalah kenapa Nabi Muhammad, kenapa di Islam harus ngomong bahwa Nabi itu manusia? Kenapa sih harus diomongin? Apakah kalau nggak diomongin itu akan bahaya? Bisa jadi. Bisa jadi. Pertama, kenapa Nabi Muhammad itu ngomong, diwahyukan oleh Allah, kul innama ana basyarun mislukum, saya itu manusia seperti kalian. Kata para ulama, ini adalah sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad itu mukjizat. Kalau Nabi Muhammad itu membawa mukjizat. Coba perhatikan. Nabi Muhammad itu diturunkan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an itu adalah kitab yang paling hebat yang pernah diturunkan di muka bumi ini. Sepakat ya? Yakin itu? Al-Quran itu adalah kitab yang paling hebat yang pernah diturunkan di muka bumi ini. Kitabnya Allah yang paling lengkap, yang paling hebat, yang paling bagus, yang paling indah, yang isinya itu kullu syai'in, itu bisa mencakup semuanya. Semua itu tercakup sama Al-Quran itu ya Al-Quran. Diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Kalau misalkan, jangankan kita, orang yang non-Arab, Pak, orang Arabnya aja kalau baca Al-Quran itu langsung aneh, langsung takjub. Ini syair bukan buatan manusia. Langsung kayak gitu, Pak. Padahal Al-Quran itu bahasanya bahasa Arab. Orang Arab sehari-hari ngomongnya Arab. Yang sehari-hari ngomongnya Arab aja masih takjub kalau mendengar Al-Quran. Makanya sahabat Umar itu masuk Islam gara-gara dengar Quran. Dengar surat Toha. Surat Toha dengar Nabi, sahabat Umar yang dulunya kafir luar biasa langsung masuk Islam. Gara-gara Quran. Jadi orang yang masuk Islam dulu gara-gara Quran banyak. Apalagi kita yang bukan orang Arab, nggak ngerti, hebat banget lah Quran itu. Kalau misalkan orang-orang kafir itu ngomong, ini pasti yang bikin itu bukan orang sembarangan.
Yang bikin ini bukan manusia nih, syair kayak gini nih, kata-kata kayak gini nggak bisa nih. Makanya dulu ada orang yang pengen menandingi Quran, ya kan, pengen menandingi Quran itu akhirnya membuat syair, bunyinya insya Allah seingat saya riwayatnya gini, al-fil wa ma huwal fil wa ma adraka mal fil gitu. Gajah, gajik, al-fil itu gajah. Gajah, apa itu gajah? Apa yang kalian ketahui tentang gajah? Ini adalah salah satu lafadz bahasa Arab yang diungkapkan oleh penyair Arab untuk menandingi Al-Quran. Makanya sama Quran kan ditantang, wad'u syuhada'akum, in kuntum, gimana ayatnya, panggillah teman-teman kalian, sok, bikinlah ayat seperti Al-Quran, bisa enggak sok. Kalau misalkan orang kafir mengatakan kalau Quran itu bukan bikinan manusia, bayangin kalau Nabi Muhammad itu ternyata bukan beneran manusia. Makanya Nabi Muhammad itu ngomong, saya manusia kok, saya manusia, saya itu bukan yang ngarang Quran, bukan. Quran itu bukan kata-kata saya. Bayangkan kalau misalkan Nabi Muhammad itu nggak ngomong kalau saya manusia, Nabi Muhammad diem aja. Kan orang kafir nuduh, wah ini Quran karangan Nabi Muhammad ini. Quran itu Nabi Muhammad lagi stres, lagi gila, terus ngomong Quran gitu, ngungkapin syair gitu. Kata orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Tapi Nabi Muhammad langsung diwahyukan sama Allah, kul, ngomong ke orang-orang kafir Quraisy itu, saya itu manusia kayak kalian, saya itu nggak bisa apa-apa. Bahkan Nabi Muhammad itu ngomong, ana ummi, saya itu ummi. Ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Loh, kalau kita nanya, Nabi Muhammad kok nggak bisa baca, nggak bisa nulis sih? Masa seorang Nabi nggak bisa baca? Masa seorang Nabi nggak bisa nulis? Justru umminya Nabi, nggak bisa baca, nggak bisa nulisnya Nabi itu sebagai mukjizatnya untuk menunjukkan bahwa Quran itu bukan bikinan Nabi. Coba kalau Nabi Muhammad itu cerdas dalam bersyair, Nabi Muhammad itu terkenal cerdas bikin syair, bisa nulis, terus baca-baca buku syair-syair gitu, kan orang semakin yakin, oh iya benar, Al-Quran itu bikinan Nabi. Ternyata Nabi itu ummi, Nabi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis, nggak pernah baca buku sastra gitu, nggak pernah. Kumpul-kumpul sama orang-orang bikin syair itu nggak pernah Nabi Muhammad itu. Saya itu manusia, saya itu nggak ngerti apa-apa. Iqra, disuruh iqra aja, ma'ana biqori, saya nggak bisa baca. Gitu ya, itu pertama nih Pak. Nabi Muhammad itu basyarun, Nabi Muhammad itu manusia. Terus apa bedanya dengan kita? Lanjutannya ada, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman ya'mal amalan sholihan, lanjutannya ya insyaallah, amalan sholihau wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi terakhir Pak. Bedanya Nabi dengan kita itu, yuha ilayya, diberikan wahyu, bedanya itu doang. Nabi itu diberikan wahyu. Nabi itu diberikan wahyu, karena diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para nabi itu maksum. Para nabi itu tidak mungkin berbuat dosa. Maksum itu tidak mungkin berbuat dosa, sekecil apapun. Karena tidak berbuat dosa, makanya para nabi itu Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Ini syair Pak. Muhammad itu manusia, lakal basyari, tidak seperti manusia. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Nabi itu seperti yakut. Yakut itu intan. Intan ditaruh di tengah-tengah batu. Jadi ada batu banyak, di tengah-tengahnya ada mutiara intan. Nah itu
Nabi Muhammad itu. Intan itu batu bukan? Ya batu lah katakanlah. Tapi ya beda gitu aja. Kemudian dari situlah para ulama kemudian meyakini bahwa para anbiya, para aulia itu adalah terjaga, memiliki karomah, memiliki mukjizat. Kalau mukjizat itu dimiliki oleh nabi, sekarang udah nggak ada mukjizat Pak. Makanya kalau sekarang ada yang ngomong mukjizat nggak ada, nabi udah nggak ada. Contoh, lagi tsunami, ada anak bayi nyangkut di pohon kelapa. Tsunami Aceh kan ada yang kayak gitu, bayi hidup nggak kena tsunami nyangkut di pohon kelapa. Masya Allah, ada mukjizat. Bukan mukjizat itu Pak. Mukjizat itu hanya dimiliki oleh nabi. Jadi sekarang tidak boleh menyematkan mukjizat kepada siapapun. Menyematkan mukjizat itu harus kepada nabi. Kalau karomah itu milik para wali, para aulia itu memiliki karomah. Para wali itu ada yang menampakkan diri, ada yang tidak menampakkan diri Pak. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para wali Allah itu syaratnya ada 2. Syarat jadi wali itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak pernah takut, tidak pernah sedih. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa sedih. Takut apa? Takut apa aja Pak? Ya illallah ya, kecuali kepada Allah ya. Kecuali kepada Allah. Khaufnya itu hanya kepada Allah. Selain itu tidak pernah mikirin ya. Wali itu la yata'allaku biqalbihi syai'un. Hatinya itu tidak pernah terkotori oleh apapun illallah, kecuali Allah. Jadi di hatinya itu bersih. Tazkiyatun nufus. Hatinya itu bersih. Tidak ada tergantung nyangkol di hatinya sedikit pun apapun nggak ada. Kalau kita kan masih ada nyangkol-nyangkolnya Pak. Masih ada nyangkut di hatinya itu ada. Contoh apa? Uang, rezeki gitu ya. Apalagi kesehatan. Oh masih nyangkol aja di hati itu. Nggak ada apa-apa, hatinya ngedumel. Berarti kan ya ta'alaku biqalbihi syai'un. Di hatinya itu ada nyangkol sesuatu. Kalau para wali enggak. Kita diomongin sama orang lain ada mengkel-mengkelnya gitu. Ada sebel-sebelnya. Masih ada itu, bukan wali berarti Pak. Iya. Kalau wali itu pengen diapain aja ya Allah, ya Allah. Kita itu di tangan ada uang sama di tangan enggak ada uang, hatinya mesti mikirin Pak. Di tangan enggak ada uang, mikirin. Aduh, enggak punya uang. Di tangan ada uang, tetap mikirin Pak. Nambah pusing malah. Di tangan banyak uang, nambah pusing, bukan nambah senang. Aduh, gimana? Takut kehilangan, takut hilang, takut apa? Lu hati. Karena wali itu syaratnya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tapi bukan berarti wali nggak boleh punya uang Pak ya. Pendiri mazhab Syadziliyah Abul Hasan Asyadzili, di sini mungkin ada yang pernah ijazah thariqah Syadziliyah. Abu Hasan Asyadzili itu kaya raya, nggak cuma kaya Pak, kaya raya. Abu Hasan Asyadzili. Kalau kita kan udah bukan wali, miskin lagi. Udah nggak terlalu soleh, miskin lagi. Abu Hasan Asyadzili waliullah, abidun, qoriun, jahidun, wes macam-macam lah. Ahli ibadah ya wali ya orang ahli fikih dan seterusnya. Kaya raya. Karena ditanya Abu Hasan Asyadzili itu ditanya wali Pak ya. Ditanyain, wahai Abu Hasan Asyadzili, engkau itu wali terkenal, wali kewaliannya terkenal, masyhur. Tapi kok bajunya bagus-bagus ya. Kendaraannya hebat-hebat, wali pakai mobilnya kalau sekarang pakai apa sih yang paling bagus tuh mobil tuh? Mobil yang paling bagus apa Pak? Alphard udah mentok. Jadi yang bayangan kita ternyata mobil paling bagus itu Alphard.
Ya pakai Alphard gitu, kiai ulama pakai Alphard, pakaiannya bagus-bagus, bermerek, mahal-mahal. Itu Abu Hasan Asyadili. Ditanyain kenapa sih kok ibadah kepada Allah itu kok apa sih orang yang sufi kok kayak gitu, kayak cinta dunia banget. Jawaban Abu Hasan Asyadili kayak gini. Ini waliullah. Saya itu kalau pakai pakaian jelek, pakaiannya ngomong. Ini bedanya beliau dengan kita nih. Pakaiannya ngomong, kalau pakaiannya jelek itu ngomongnya apa gitu. Ngomongnya gini, ya Allah kasihani saya, bukan ya Allah ya, kasihani saya, berikan saya, santuni saya, sodakohi saya. Pakaiannya ngomong, Pak. Tapi kalau saya pakai pakaian yang bagus, mobilnya bagus, nggak pernah ngomong, Pak. Nggak pernah ngomong santuni saya, sodakohi saya. Kalau pakaiannya jelek tuh, ngomong pakaiannya katanya. Sodakohi, berarti saya itu minta-minta. Jadi ternyata pakaian yang lusuh jelek itu menurut para wali bisa ngomong. Itu kan mengundang orang lain supaya mengasihani dia. Kalau saya pakaian jelek itu orang lain bakal kasihan kepada saya, akhirnya ngasih sodako. Ya Allah, kasihan banget sih, ini sana beli baju gitu. Kasihan banget, ya Allah pecinya udah lagi nggak warna hitam, warna merah. Dulu peci beli bagus warna hitam, lama-lama kan warnanya merah. Kasihan banget nih, kasih uang gitu. Nah itu para wali nggak mau kayak gitu, dikasihani itu nggak, dikasih uang, disantuni, enggak. Mana Abu Hasan Asyadili itu, saya itu nggak mau nerima uang dari orang. Saya pakainya udah bagus-bagus aja, biar nggak usah dikasihani. Saya itu biar fokus kepada Allah aja. Coba. Kalau matanya kita kan melihat para wali kan, wah, jangankan para wali Pak, kadang aja kita ngedumel kalau kiai mobil bagus-bagus, gitu. Ulama, para wali kok pakaiannya bagus-bagus gitu, kayak cinta dunia banget sih. Jangan gitu Pak mikir. Justru para kiai kalau misalkan mobilnya nggak bagus itu, nanti minta dikasihani Pak. Dan nggak mau kiai itu minta dikasihani, itu nggak mau. Ya cukup kita aja lah minta dikasihani. Gitu jadi itu karomah namanya Pak, itu namanya karomah. Para wali itu punya karomah. Itu baru Abu Hasan Asyadili. Belum saya cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Aulia, rajanya para wali. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu salah satu karomahnya, banyak Pak ya karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang berjalan di atas air. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu bisa mukasyafa, tahu ngelihat orang itu jidatnya, dilihat matanya langsung dia itu keinginannya apa, segala macam nus. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, makanya manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu yang biasa kita baca itu adalah tawasul, ngalap barokah, minta barokah kepada walinya Allah. Supaya apa? Supaya nyambung ke kita, nyambung berkahnya itu turun ke kita. Contoh Wali Songo lah, Wali Songo Pak. Wali Songo itu matinya aja ngasih rizki Pak ke orang sekitar. Udah mati, udah nggak ada. Tempat Wali Songo mana yang tempatnya di sekitarnya nggak rame? Oh, di mana? Nggak ada Pak, rame semua. Orang jualan semua, dari mulai pakaiannya, makanannya, minumannya, segala macam. Dari mulai batu-batuan, tasbih, sorban, peci, wes macam-macam lah. Pada tulisannya cuman Sunan Bonang gitu. Baca Sunan Bonang. Laris dong, ngasih rizki. Udah nggak ada. Itu kalau bukan karomah apa Pak? Sok Bapak di sini udah mati, ninggalin apa Pak? Ninggalin apa? Mati Ustadz Sandi, mati di sekitarnya Ustadz Sandi. Bikin kaos Ustadz. Laku nggak kira-kira Tan? Laku nggak Tan? Saya gitu, Ustadz gitu. Laku nggak kira-kira? Aduh, tidak meyakinkan ya. Itu Sunan Bonang doang laku ngasih rizki, Masya Allah. Itu kalau bukan karomah terus apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
Dan jangan disangka orang yang para wali mati itu terus mati, masih hidup mereka. Mereka itu sebenarnya bal ahyaun. Mereka itu sebenarnya masih hidup. Hidup itu jangan diartikan masih ada gitu ya, terus ngumpet di mana gitu, enggak. Hidup itu maksudnya karomanya masih hidup, doanya masih hidup, karyanya masih hidup. Gitu. Kalau kita, yes, wallahu alam bisawab. Kalau kita, wallahu alam bisawab. Kita kalau misalkan nggak pernah barokah, minta barokah para wali, para nabi, para syah, nggak tahu lah mau jadi apa gitu. Tahu mau jadi apa. Riwayatnya, dalilnya apa? Nabi dulu sekarang Pak, sebelum wali nabi dulu, barokah, tabarruk kepada para nabi. Ini Ahlussunnah wal Jamaah apa supaya tidak salah. Pertama, tabarruk kepada rambutnya Nabi. Rambut dulu. Ada dalil enggak? Ada Pak. Sahih dalilnya di kitab Sahih Bukhari ada. Kalau pameran terus ada rambutnya Nabi. Riwayatnya gimana? Mana? Nih. Rawa at-Tirmidzi. Imam Tirmidzi itu salah satu imam hadis yang meriwayatkan hadis-hadis sahih. An hadisi Anasin aidon, hadisnya dari sahabat Anas. Qala lamma roma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jamrata. Suatu ketika Nabi itu lempar jumroh, romyul jamarat, berarti lagi haji. Naharo nusukahu. Nabi Muhammad kemudian nusuknya, ibadah hajinya itu selesai. Kalau selesai berarti kan halku, cukur rambut, gitu ya. Nyembelih hewan kurban, kemudian cukur rambut. Sumanawala al haliku syaqqahul aiman. Orang yang nyukur rambutnya Nabi itu pertama kali mulai dari sisi sebelah kanan. Rambutnya dicukur kan Pak, kalau udah selesai kan. Sunnahnya itu ditong habis. Sebelah kanan, fahalaqahu fa'antahu Abu Talhah. Nabi Muhammad ngambil rambutnya itu, rambut yang jatuhnya itu, fa'antahu Abu Talhah, dikasih ke Abu Talhah. Abu Talhah, ini rambut saya, dikasih. Tsumana walahu syiqqahu al-aisar, syaqqa syiq. Kemudian dicukur yang sebelah kiri. Faqala aksimhu bainan nas, yang sebelah kiri diambil sama Nabi. Ngomong ke Abu Talhah, Abu Talhah, ini rambut saya, sok bagi-bagi ke manusia, dibagiin. Aksimhu bainan nas, disuruh sama Nabi itu. Jadi rambutnya Nabi Muhammad itu disuruh sama Nabi Muhammad, disuruh dibagi-bagi sama Nabi Muhammad. Jadi kalau misalkan ada rambutnya Nabi Muhammad yang sampai sekarang, ya bisa jadi itu rambut yang dibagi-bagiin. Jadi lewat hadis ini, riwayat ini, akhirnya para ulama sepakat zahiru riwayat Tirmidzi bahwa Nabi Muhammad nyuruh bagi-bagi rambut ke manusia, ngasih ke Abu Talha itu adalah sebagai, kalau sekarang, jimat kepala. Orang Jawa itu kan dulu nggak ngerti lah barokah, berkat, barokah, mujizat. Orang-orang dulu, orang Jawa ya, para wali songo nggak nerapin kayak gitu. Nerapinnya apa? Taunya orang Jawa zaman dulu kan jimat. Jimatnya jangan itu, nih jimatnya ini aja, tulisan Quran. Di wali songo itu. Jimatnya dulu apa? Oh, kadang ada yang kurban gitu, apa sih kalau animisme di Indonesia, hewan kurbannya dia jadiin jimat. Di jimatnya jangan itu, kata wali songo. Ini aja nih kertas tulisannya Quran. Itu kan kalau bukan wali songo yang nyebarin kayak itu kan nggak bisa. Jimatnya apa ya? Kata ini disimpan rambut. Itu baru satu riwayatnya Pak, baru satu. Riwayat lain dari di kitab Sahih Bukhari, suatu ketika Ummu Salamah itu menyimpan rambutnya Nabi. Ummu Salamah itu nyimpen rambutnya Nabi.
warnanya merah. Warnanya merah. Kemudian fajaat bijuljulin min fiddatin fihi sya'run min sya'rin nabi. Rambutnya Nabi itu disimpan di juljul. Juljul ini bahasa Arab yang susah, Pak. Juljul itu apa ya? Juljul itu ya wadah lah, udah tempat lah gitu. Kalau ini buat nyimpan jimat itu. Ditaruh di situ lah, di juljul, terbuat dari perak. Kemudian wakanan nas ingda marodihim yatabarrakuna biha. Manusia yang lagi sakit itu datang ke Ummu Salamah terus minjem rambutnya Nabi. Wa yastashfuna min barokatiha wa yakhuduna min sya'rihi wa yaj'alunahu fi qadahin minal ma'i fayashrabunal ma'a alladhi fihi sya'ru. Orang-orang itu minjem rambutnya Nabi, ditaruh di tempat, di situ ada airnya. Airnya diminum. Fayashrabunal ma'a minhu fihi asy'ar. Airnya diminum. Ketika diminum, wa yastashfuna min barokatiha. Sembuh. Rambutnya Nabi ditaruh di dalam air, diminum sama orang yang lagi sakit, sembuh. Fayahsululahum asyifa'u. Wa kana ahlu Utsman akhadhu minha syai'an wa ja'alu fi qadahin min fiddatin. Makanya keluarganya Utsman, Ummu Salamah itu masih anaknya Utsman ya, anaknya sobat Utsman ya kalau nggak salah. Keluarga yang lainnya akhirnya minta, bagi dong kan. Kalau sekarang kan ada jimat keren kan, bagi dong, rambutnya bagi dong, selembar nggak apa-apa deh, sehelai nggak apa-apa. Akhirnya dibagi-bagi rambut itu, ditaruh di tempat wadahnya perak. Kalau lagi sakit ditaruh di air, airnya diminum dan sembuh. Itu adalah tabarruk. Fayatabarrokuna as-sahabah. Sahabat itu ngambil barokah dengan rambutnya Nabi. Jadi at-tabarruk kesimpulannya, tabarruk bil anbiya dengan para nabi itu ba'da wafatihi loh, ini udah wafat nabinya. Itu masyru'iyatun, disyariatkan. Jadi itu sunnah para sahabat zaman dulu. Kalau Nabi Muhammadnya masih hidup, ya apalagi masih hidup Pak, mau wafatnya aja masih ngasih barokah. Wali aja ngasih barokah apalagi Nabi. Nah masih hidupnya, ya banyak Pak. Darahnya Nabi, keringetnya Nabi, itu diambil barokah sama sahabat. Keringetnya Nabi, ada ini menarik. Pecinya Nabi itu, ya ada Pak. Mana Pak? Saking banyaknya sampai hilang. Darahnya Nabi itu suatu ketika Nabi Muhammad itu keluar darahnya, sama para sahabat itu diminum sama sahabat itu, dan Nabi Muhammad diem aja. Berarti kan boleh. Yang tabaruk dengan ini ada nih pecinya Nabi. Jadi suatu ketika pecinya Nabi itu nih terakhir Pak ya. Pecinya Nabi itu suatu ketika dikasih ke sahabat, namanya itu sahabat yang dikasih pecinya Nabi itu namanya Pak. Hilang loh Pak. Ada sahabat yang kemudian dikasih pecinya Nabi. Suatu ketika lagi perang, pecinya hilang. Peci yang pemberian Nabi itu hilang. Geger. Utlubuha, kolan swatun kalau peci itu bahasa Arabnya kolan swatun. Utlubuha, cari, udah pokoknya cari, kemanapun cari. Waktu itu kan langsung dari Nabi. Akhirnya ketemu si peci itu, kolan swatun itu. Ditanya sama yang lain, kenapa sih disuruh nyari itu peci itu? Kok sampai segitunya suruh nyari peci yang hilang itu? Hadza qolan suatun i'tamarat an-nabiyyu. Ini adalah peci yang digunakan umroh sama Nabi. Peci ini digunakan oleh Nabi ketika Nabi itu umroh. Dan rambutnya Nabi itu nempel, jatuh, putus
dan nempel di pecinya gitu. Akhirnya saya ini simpen, pecinya saya simpen, rambutnya juga saya simpen. Kata sahabat itu ini nih, falam ashhud qitalan wa hiya ma'i illa ruziqtun an-nasr. Saya kalau perang, sahabatnya namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu salah satu yang punya pecinya Nabi. Saya kalau perang pakai peci ini, saya pasti menang. Gitu. Falam ashhud qitalan wa hiya ma'i illa ruziqtu an-nasr. Kecuali saya itu diberikan kemenangan, an-nasr, kemenangan. Makanya ini saya lagi perang ini, pecinya kok hilang, cari. Ini kalau hilang kalah saya ini. Bahaya ini kalau pecinya nggak ketemu gitu. Makanya sahabat Khalid bin Walid itu nyuruh sahabat Ja'far, nyuruh Ja'far bin Abdullah bin Hakim, utlubuha, cari nggak ketemu, nyari nggak ketemu, cari ini, kalau nggak dicari kamu mau kalah, kira-kira gitulah. Itu adalah salah satu riwayat. Ini kalau di bawahnya ini riwayat At-Tabrani, hadis riwayat Tabrani, warijaluha rijalun sahihun, rawinya rawi yang sahih. Jadi hadisnya hadis sahih riwayat At-Tabrani. Lewat hadis ini para ulama sepakat at-tabarruk, minta barokah bisyai'in minal anbiya itu masyru'iyat. Jadi tabaruk kepada sesuatu peninggalan Nabi itu disyariatkan. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalilnya banyak pas abreg. Kalau saya baca semua sampai jam 12 malam. Tauhid ini Pak, tauhid masalah keyakinan Pak, jangan disyirik-syirikin. Jangan disyirik-syirikin. Jadi kalau di selain akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sekarang tempat tinggalnya Nabi di sana dibongkar jadi perpustakaan. Ada yang jadi toilet. Saking gak maunya minta barokah. Padahal kan Masya Allah, kalau tempat tinggalnya Nabi, tempat lahirnya Nabi dilestarikan, dibiarin gitu, gak diapa-apain, itu dibiarin aja udah. Kita ngalap barokah, doa di situ, ya Allah, saya ngelihat Nabi tempat tidurnya Nabi kan luar biasa. Dibongkar sama orang. Wah, syirkun ada syirik. Makanya patut disayangkan. Makanya akhirnya peninggalan Nabi itu diambil sama waktu zamannya Turki Utsmani. Diambil, akhirnya dibawa ke Turki, dibikin museum di Turki. Makanya museum paling banyak peninggalan Nabi itu ada di Turki. Jadi kalau pengen tahu paling banyak ke Turki. Banyak peninggalannya nggak mungkin dibongkar kalau di Turki. Gitu. Untung Nabi nggak ada yang turun di Indonesia Pak. Itu agak untung. Indonesia nggak perlu Nabi, cukup wali aja. Indonesia cukup wali, Indonesia Islam, mayoritas Islam. Dulu Indonesia kan Hindu Buddha, ada yang nggak punya agama. Wali satu, Jawa Barat satu, Gunung Jati sama yang lain Islam. Sana wali Islam. Cukup wali, nggak perlu Nabi lah, Indonesia nggak perlu Nabi. Wali aja segitu, Masya Allah, yang ziarah nggak berhenti Pak. Gimana kalau ada Nabi di Indonesia? Wah, geger. Maksudnya yang ziarah kayaknya luar biasa gitu. Gimana kalau Ka'bah ada di Indonesia? Saya nggak ada. Orang Indonesia ke Ka'bah itu, orang mana itu, orang Jawa mana, Jawa Tengah atau Jawa Timur, digunting Pak Ka'bahnya, saking pengen minta ngalep berkahnya digunting, dibawa pulang, ya dicari, ditangkap polisi di sana. Ngaco, orang Indonesia ada aja. Kain Ka'bahnya digunting, dimasukin kantong, dibawa pulang, ya dicari, ditangkap orang Indonesia ya gitu. Saking ngalap berkahnya gitu, luar biasa. Dan itu jangan disirik-sirikin, orang Indonesia luar biasa. Makanya kata Syekh Alwi Al-Maliki, saya tidak pernah melihat orang yang cintanya kepada Nabi melebihi orang Indonesia. Orang paling cinta kepada Nabi orang Indonesia katanya. Ya kita ya mudah-mudahan ya bener lah, mudah-mudahan iya benar. Itu adalah
perkara-perkara yang berhubungan dengan para nabi, para wali, para solihin yang harus kita yakini bahwa itu laisa bisyirkin, itu bukan syirik. Syirik itu kalau kitanya baru minta ampunannya ke rambutnya nabi, minta ampunannya ke para wali, itu syirik. Ibadahnya ke situ, nah itu baru syirik. Makanya jangan dipelesetin. Kalau ziarah kubur jangan dipelesetin. Menyembah kuburan itu dipelesetin namanya, Pak. Orang-orang itu kan dipelesetin. Siapa yang nyembah kuburan? Nyembah kuburan. Ngawur. Siapa yang nyembah kuburan? Udahan masih banyak kali, Pak ya. Yang berhubung dengan para nabi, para rasul masih banyak. Ini saya kasih supaya apa? Apa yang amaliyah kita lakukan sekarang itu semuanya adalah disyariatkan. Semuanya ada riwayatnya, semuanya ada contohnya. Dan itu kalau bahasa tauhidnya adalah masyru'iyah atau sahihah lah gitu. Disyariatkan dan benar, termasuk amaliyah yang benar. Udah, yang lain nanti banyak, Pak. Nanti ada syafaat nabi, nanti ada yaumil akhir, banyak, Pak. Ada qada, ada hisab, banyak. Itu tauhid kita. Nanti kita itu bakal melakukan perjalanan seperti apa sih setelah mati, dan kira-kira gitulah. Dan terakhir, kalau misalkan kita berdoa ya apapun itu, pengen tawasul kepada nabi, syukur-syukur selalu tawasul kepada para nabi, para wali, para soleh. Sebisa mungkin doa itu jangan cuman keluar dari mulut, tapi harus terkoneksi dengan hati, dengan pikiran, dan dengan perilaku. Doanya harus kayak gitu, Pak. Jangan Allahumma shfi mardona, ya Allah sehatkanlah, sembuhkanlah penyakit saya. Terus mardonnya gitu ya. Tapi udah tahu sakitnya darah tinggi, makanya daging kambing terus. Ya doanya jangan Allahumma shfi mardona kalau gitu. Jadi doa itu harus terkoneksi dengan hati, pikiran, dan perilaku. Allahumma zidna ilman nafi'a, berikanlah kami ilmu yang manfaat. Enggak pernah ngaji, enggak pernah belajar. Anak-anak jangan dikasih doa kayak gitu, tapi harus terkoneksi dengan perbuatan. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada doa, ada ikhtiar, ada doa, ada usaha. Doa saja enggak usaha, ya belum tentu dikabul. Usaha saja tanpa doa belum tentu berhasil. Jadi harus doa itu harus dikoneksikan sama hati, pikiran, dan perbuatan. Gitulah kira-kira. Mudah-mudahan dapat barokah para nabi, Nabi Muhammad, para wali kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak haji kita malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.